Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menjawab daripada beberapa pertanyaan. Dan yang ini pertanyaan daripada member ataupun daripada sahabat kita yang sudah join di fitur gabung. Dan dari siapa, pertanyaannya seperti apa? Oke, kita lihat dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Saiful. Bang, untuk kolam lele mana yang lebih bagus antara kolam yang dalam dengan kolam yang luas? Untuk sistem konvensional, misal kita ada 2 kolam yang volume airnya sama 6 meter kubik. Misalkan kolam pertama 3 kali 4, kedalaman 0,5 meter. Dan kolam kedua 2 kali 3, kedalaman air 1 meter. Terima kasih. Oke, begini. Kalau misalkan kita punya 2 saja kolam, 2 nih ceritanya. Kita mau pakai 3 kali 4, 50 cm atau 2 kali 3, 1 meter. Pertanyaan saya begini, kalau 2 kali 3 bisa 1 meter, kenapa nggak bikin 3 kali 4, 1 meter kedalamannya? Oke? 2 kali 3 bisa 1 meter. Berarti kalau kita bikin 3 kali 4, apalagi kan? Lebih luas lagi. Berarti bisa dong 1 meter. Oke. Tapi kalaupun kita harus memilih, kalau yang ideal ukuran kolam itu sebenarnya 3 kali 4. Kedalaman 1 meter. Bahkan punya saya 1 meter, untuk keseluruhan kolamnya 1 meter 40 malah. Tapi biasanya airnya di angka 1 meter 20, 1 meter 10 seperti itu. Untuk kedalamannya. Tapi kalau misalkan mau mudah untuk memilih masa panen dan perawatan airnya pun lebih mudah, sebenarnya dibikin 2 pun gak masalah. 2 kali 3. Terus kedalamannya, biasanya kalau kolam terpal itu 2 kali 3 kedalaman 50 cm. Kalau terpal. Tapi misalkan ini mau tinggi, mau 1 meter kedalamannya, ya nggak masalah, lebih bagus lagi. Mananya untuk pendederan kita bisa menggunakan air di 50 cm untuk pendederan nih. Untuk pembesaran pun menggunakan air 1 meter itu bisa. Dan isinya ya sama lah, berarti isinya 6 kubik lah isinya. Dan itu kalau kita menggunakan bioflok malah 6 kubik itu banyak itu. Itu bisa sampai 4-5 ribu ekor, itu sudah dianggap mudah lah, seperti itu. Jadi kalau bisa mau 3 kali 4, mau 2 kali 3, kalau bisa usahakan ketinggian 1 meter ketinggian air. Dan kalaupun masa pendederan kita bikin 50 cm pun gak masalah kan, karena begini, kalau kedalaman bak itu 1 meter, kita mau tinggikan 1 meter kan itu oke. Kita mau jadikan 50 cm kayak yang punya saya di belakang, itu masih oke juga. Tapi kalau ketinggian kolamnya cuma 50-60 cm, kita kasih 50 cm itu oke. Tapi kalau kita mau pembesaran, mau dibikin 1 meter, kan nggak bisa, masa harus disambung kan, seperti itu. Jadi kalau bertanya pada saya memilih yang mana, mendingan ketinggian 1 meter. Adapun soal 3 kali 4 ukurannya ataupun 2 kali 3, nah itu tergantung situasi dan kondisi. Yang penting kedalaman 1 meter. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari user HV4LG. Pakai probiotik apa, Bang? Terus setiap perubahan air ikan dipuasakan tidak? Terima kasih. Oke, jadi karena ini namanya user di sini, nggak tertera nama akunnya. Jadi begini, kalau probiotik
kita memakai probiotik dari sistem masing-masing. Karena apa? Untuk sistem kocor saya probiotiknya lain, untuk sistem RWS probiotiknya lain, untuk sistem GWS probiotiknya lain. Dan kalau pertanyaannya yang di belakang rumah saya memakai apa? Memakai tiga-tiganya, karena yang RWS ada, yang GWS ada, yang kocor ada. Gitu. Jadi terus probiotiknya probiotik apa? Probiotiknya saya buat sendiri. Saya probiotiknya buat sendiri, ada yang dari Yakult, ada yang dari E4, ada yang dari kotoran kambing, ada yang dari kultur bakteri, indukan bakteri lain kita kulturkan seperti itu, dan macam-macam. Apalagi kalau kita sistem RAS itu lain lagi, bakterinya pun ada beberapa jenis, ada nitrifikasi, ada nitrobakter, ada probiotik. Kalau sistem bioplok, itu lengkap lagi, apalagi bioplok lebih banyak lagi bakterinya, seperti itu. Jadi probiotik itu tidak sama. Untuk menggunakan sistem apa, kita pakai probiotik apa, itu nggak sama. Dan kalaupun misalkan abang mau tahu, ya bisa cari yang judulnya membuat probiotik. Itu umum, itu probiotik yang umum. Dan kalau yang dikhususkan untuk sistem ini, itu ada di fitur gabung. Ada di fitur gabung pembuatan probiotik yang level 1, level 2, level 3, seperti itu. Jadi setiap probiotik pasti beda-beda, seperti itu. Dan selain daripada probiotik yang ditanyakan, perubahan air ikan dipuasakan tidak? Jadi pas fase perubahan, kalau ikannya kelihatan biasa-biasa saja, nggak dipuasakan. Tapi kalau misalkan ada yang mati nih, 3 ekor, 2 ekor, kita mau tidak mau harus puasakan. Karena itu salah satu kunci untuk menjadikan air yang sesuai yang kita harapkan, itu dengan dipuasakan. Kalau dengan obat-obat, saya nggak menggunakan obat-obat. Seperti itu. Apalagi kalau untuk member. Kalau untuk member memang saya seolah-olah saya melarang lah menggunakan obat-obat. Jangan dibiasakan menggunakan obat-obat apalagi kimia, seperti itu. Kalau herbal gitu ya boleh lah. Tapi saya enggak. Herbal enggak, kimia enggak. Saya enggak menggunakan seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau menggunakan probiotik, memang saya menggunakan probiotik dan jenis probiotiknya beda-beda dari setiap sistem. Terus kalau misalkan pertanyaannya kalau fase perubahan dipuasakan, ya betul. Karena di fase perubahan air, apalagi kalau ada yang mati, itu dipuasakan. Tapi kalau nggak ada yang mati, enggak, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang mau belajar bareng bersama kita, silahkan kita bisa belajar bersama melalui fitur gabung. Silahkan tekan tombol gabungnya. Dan untuk pembahasan kali ini saya pikir cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.